Halo Sobat Kampus Fakta. Kementerian Perhubungan sudah melakukan uji coba untuk stasiun Matraman di Jakarta Timur pada 17 Juni 2022. Artinya, penumpang KRL Jabodetabek dapat menggunakan stasiun baru ini untuk naik dan turun KRL, terutama bagi penumpang yang berada di sekitar Matraman dan Kampung Melayu. Berikut ini 7 info menarik tentang stasiun Matraman. Simak sampai habis ya. Tapi sebelum masuk, boleh dong subscribe channel Kampus Fakta ini ya, supaya kamu nggak tertinggal berita menarik lainnya. 1. Hanya melayani KRL komuter lain. KAI Komuter menyebut stasiun Matraman hanya melayani operasional, naik dan turun penumpang KRL komuter lain. Stasiun Matraman tidak melakukan pengaturan perjalanan kereta api seperti stasiun pada umumnya. Stasiun Matraman diprediksi akan melayani rata-rata pengguna sebanyak 2.203 orang per hari. Dengan prediksi jumlah pengguna yang naik 1.100 orang, sedangkan pengguna yang turun sebanyak 1.103 orang pengguna. 2. Bukan stasiun kereta biasa. Lantaran tidak melakukan pengaturan perjalanan kereta api seperti stasiun Jatinegara dan stasiun Manggarai, maka stasiun Matraman disebut sebagai stasiun shelter. 3. Lokasinya yang strategis. Stasiun yang terletak di Matraman, Jakarta Timur ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara stasiun transit Manggarai dan Jatinegara. Di sisi timur stasiun shelter Matraman langsung terhubung dengan Jalan Raya Matraman, Jakarta Timur, dan terintegrasi dengan halte bus Transjakarta Koridor 5, sehingga akan memudahkan pengguna KRL untuk melanjutkan perjalanannya menggunakan moda transportasi lain. Dengan letak yang strategis ini, stasiun shelter Matraman dapat dengan mudah dijangkau pengguna KRL Jabodetabek yang berada di sekitar wilayah Jalan Matraman dan wilayah Kampung Melayu. 4. Uji coba sempat ditunda. Mulanya, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan merencanakan uji coba operasional stasiun ini dilakukan pada Kamis 16 Juni 2022. Namun, karena masih perlu dilakukan beberapa persiapan, maka uji coba stasiun Matraman ditunda menjadi Jumat 17 Juni 2022. Salah satu fasilitas pelayanan yang mendapat perhatian khusus dalam kegiatan pengecekan ini adalah fasilitas eskalator dan lift yang menghubungkan area concourse dengan peron. 5. Bagian dari proyek Double Track. Proyek Double Track Manggarai ini merupakan lanjutan dari proyek strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian, yaitu DDT pada lintas Manggarai Cikarang yang dimulai sejak tahun 2016. Pembangunan stasiun Manggarai ini juga merupakan bagian dari pekerjaan antara stasiun Manggarai hingga stasiun Jatinegara sebagai proyek strategis pemerintah tersebut. 6. Mengurangi kepadatan stasiun Manggarai. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, yaitu Ane Purba, mengatakan stasiun Matraman akan dioperasikan guna mengurangi penumpukan pengguna KRL di stasiun Manggarai. 7. Memiliki 2 lantai dan fasilitas lengkap. Dengan memiliki bangunan 2 lantai, pada area lantai dasar stasiun shelter ini adalah sebagai area pelayanan pengguna dan lantai 1 sebagai area peron tunggu KRL Jabodetabek. Luas lantai dasar stasiun shelter Matraman adalah 354,25 meter persegi, yang terdiri dari loket, pintu elektronik masuk dan keluar area stasiun, toilet pria dan wanita, dan toilet difabel, musola, ruang kesehatan, ruang staf stasiun, dan ruang pelayanan barang tertinggal, serta area pelayanan pengguna lainnya. Sedangkan lantai 1 stasiun shelter Matraman dengan luas 588 meter persegi difungsikan sebagai peron, sebagai tempat tunggu naik KRL pada jalur 1 dan 2. Stasiun shelter ini dilengkapi dengan fasilitas tangga manual, eskalator, dan lift untuk pengguna prioritas, serta tempat parkir untuk kendaraan bermotor. Untuk keamanan dan keselamatan,
Stasiun Matraman juga dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam api ringan atau APAR, sistem alarm kebakaran, serta penangkal petir. Nah, itu tadi 7 info menarik tentang stasiun shelter Matraman. Apakah sobat sudah mengunjungi stasiun shelter Matraman? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Terima kasih.